السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seorang yang mendakwakan sebagai muslim, keindahan statusnya sebagai muslim akan zahir jika dia kokoh dalam keimanan dan memahami hakikat dari Islam itu sendiri. Keimanan adalah secara sempurna menyerahkan diri kita sendiri kepada Allah Ta'ala dan mengamalkan segala hukum-hukumnya. Dan Islam adalah memperhatikan segala hukum-hukum Islam dan berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri dari segala keburukan dan menjadi sarana bagi orang lain untuk mendapatkan kedamaian. Jadi ini merupakan kesimpulan dari iman dan Islam. Jika Muslim dunia ini memahami hal ini, maka kedamaian dan keamanan akan nampak di dunia ini, yang akan menjadikan dunia sebagai jannat. Pada zaman ini, menegakkan keimanan yang hakiki ini dalam hati dan memperlihatkan suri tauladan Islam yang hakiki, Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam ke dunia ini. Dan setelah baiat kepada beliau, ini merupakan tanggung jawab kita untuk menegakkan keimanan yang hakiki dan menjadi suri tauladan Islam yang hakiki dan menjadi pendukung dan penolong bagi Islam untuk tugas ini. Beritahukanlah hakikat keimanan kepada dunia dan jadilah sebagai penyebar keselamatan, kedamaian. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah dengan perantaraan nizamnya tengah melakukan tugas-tugas ini di dunia ini setiap tempat. Namun, merupakan tanggung jawab setiap Ahmadi juga supaya ia sendiri menjadi suri tauladan akan ajaran Islam, supaya setiap kita bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebenar-benarnya. Pada masa ini, dunia Islam tengah dilanda kefasadan dan mencemarkan nama baik Islam.
seandainya negeri-negeri Islam ini memahami hal ini, bahwa untuk keuntungan pribadi, bagaimana mereka telah melukai Islam itu sendiri. Dan mereka yang organisasi garis keras, grup-grup garis keras, karena itu mereka bangkit, karena setiap mereka untuk mencari keuntungan pribadi, dan itu gencar mereka lakukan. Keamanan di negeri-negeri menjadi rusak, mereka juga tidak dalam keadaan aman, tidak juga mereka memberikan kedamaian kepada orang lain. Tidak juga pemerintah bersikap adil kepada rakyatnya, tidak juga rakyat melaksanakan hak-haknya kepada pemerintah. Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam satu tempat bersabda berkenaan dengan ketidakadilan dua sisi ini. Jadi pemerintah, tanggung jawab pemerintah, ya, dan tanggung jawab sebagai rakyat juga. Jika mereka berjalan dengan adil, dengan seimbang, maka negeri ini akan aman. Jika ada ketidakadilan dari rakyat atau dari pemerintah, dari raja, maka keamanan, kedamaian akan hilang dari negeri tersebut. Dan sangat merugi saat ini kita saksikan pemandangan ini negeri-negeri Islam pada masa ini. Dan untuk meraih keuntungan pribadi, mereka sibuk. Di satu sisi, untuk meningkatkan perkelahian antara kedua itu malah diberikan sokongan. Pada sisi lainnya, pada grup-grup garis keras, dengan cara ini media begitu menggembar-gemborkan di dalam media mereka bagaimana perilaku garis keras ini, dan ini mencemarkan nama baik Islam di mata dunia. Dalam berbagai interview yang saya berikan kepada media, saya pun katakan salah satunya bahwa untuk menentang Islam, untuk menyebarkan kebencian kepada Islam, dan mempersembahkan terorisme kepada agama. Jadi ada sokongan media dalam hal ini untuk mendukung hal itu. Dalam hal ini media tidak bersikap adil. Mereka yang mengatasnamakan diri Islam politik sebetulnya telah diatasnamakan sebagai Islam, dan itu mencemarkan nama baik Islam. Dan kesalahan media adalah itu sedemikian rupa digembar-gemborkan, sedemikian rupa ditampilkan di dalam media mereka, sehingga pikiran dunia mengenai Islam spontan menjadi berubah. Dan sedihnya orang yang sebetulnya tidak mengenal Islam, tidak mengetahui Islam, setelah melihat media-media itu, mereka mendapatkan angin yang buruk sehingga pikiran mereka menjadi buruk berkenaan dengan Islam. Di mana ada keuntungan pribadi bagi si media itu, maka dia dia meredamnya, menggembar-gemborkan sebaliknya. Jadi ketika di Irlandia ada suatu kejadian, lala press media, mereka memutuskan bahwa ini tidak akan kita kabarkan di dalam media. Karena kejadian itu memalukan. Sehingga timbul suatu demo di mana-mana dan ditekan oleh pemerintah. Memang perilaku para penentang Islam ini
mereka yang ingin separatis atau mereka yang garis keras, perilaku mereka semakin keras. Tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan taufik, kemampuan untuk mendapatkan suplai senjata, garis keras ini? Justru suplai itu pasti berasal dari luar. Mereka dapatkan suplai senjata tadi dari luar. Karena kondisi yang sulit ketika orang-orang yang dalam kondisi yang sempit, mereka bergabung dengan grup-grup garis keras itu, maka begitu sedemikian rupa dipropagandakan. Dan Islam dijadikan sasaran untuk pencemaran nama baik. Yang dengannya semakin bertambah lagi kesedihan itu. Dan sehingga reaksinya pun semakin buruk. Sehingga ratusan ribu umat Islam yang menggembar-gemborkan kedamaian, justru itu tidak diekspos di dalam media. Justru grup-grup Muslim yang memperlihatkan perilaku positif tidak ditampilkan dalam media. Dan yang paling banyak justru jemaat Ahmadiyah yang sering mengajarkan atau menyebarkan kedamaian, kecintaan. Dan begitu sibuknya jemaat Ahmadiyah ini dalam menyebarkan nama baik Islam ini, yang akibatnya menyebarkan kedamaian dan menebarkan keselamatan kepada setiap orang, sehingga atas program-program itu ratusan ribu orang baiat setiap tahunnya. Tapi justru malah media tidak memberikan respon, tidak mengekspos kabar ini ke dunia. Sedangkan di hadapan dunia, beberapa grup-grup Muslim yang negatif itu justru yang diekspos, yang ditampilkan di dalam media-media. Sehingga sebagai hasilnya, negeri-negeri non-Muslim, mereka memandang Islam bahwa Islam hanya memiliki satu arah saja, yakni kekerasan katanya. Dan ketidakadilan. Dan inilah hakiki, wajah hakiki dari Islam. Sehingga kesimpulan mereka seperti itu. Seperti yang saya katakan, kebencian kepada Islam semakin meningkat di benak orang-orang non-Muslim. Karena media pun merupakan bisnis, usaha dalam hal ini. Dan memasukkan kabar-kabar memang tugasnya mereka, sehingga mereka memasukkan kabar-kabar itu supaya mendapatkan keuntungan. Dan sebagaimana saya katakan bahwa ratusan ribu orang telah masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, masuk di bawah bendera keamanan kedamaian, dan laporan ini masuk ke dalam jalsa ini. Dan sering saya sampaikan pada hari kedua, pada Jumat kedua setelah jalsa ini. Dalam hal ini saya akan sampaikan bagaimana setelah mengenal jemaat Ahmadiyah, mereka justru melihat wajah Islam yang hakiki. Bagaimana kesan-kesan yang mereka dapatkan, yang di dalamnya diantaranya ada juga orang non-Muslim dan umat Muslim sendiri. Sehingga banyak sekali orang yang setelah melihat gambar Islam yang indah, mereka baiat masuk ke dalam Islam. Dan baiat masuk ke dalam jemaat Hadrat Masih Maud salam, dan mereka berjanji bahwa untuk melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan hambanya, dan untuk mengamalkan taklim yang hakiki, kami akan berusaha sebisa mungkin. Dan pesan ini akan kami sebarkan terus lagi. Yakni pesan kedamaian Islam. Sebagian dari mereka pun menyampaikan bahwa dunia memerlukan ajaran Islam yang indah ini sebetulnya. Dan berkenaan dengan media Islam, setelah melihat kesan-kesan positif
Mereka mengunci pemikiran kita. Upaya-upaya Jemaat Ahmadiyah ini dan telah membuka pemikiran para media sebetulnya. Ada seorang Kristen mengatakan di Benin, jemaat Cirima, yaitu jemaat kecil, dan sedang ada pembukaan masjid di sana saat itu. Ada seorang pendeta mengatakan, pada hari ini merupakan hari yang aneh bagi saya. Umat Islam duduk dengan Kristen, duduk sama-sama. Saya sudah berada lama di tempat kawasan umat Islam. Saya tidak pernah melihat ada umat Islam dan Kristen duduk bersama-sama. Saya tidak ragu lagi bahwa Jemaat Ahmadiyah lah yang telah mengumpulkan kita, menyatukan kita. Dan saya sampaikan salam kepada Jemaat Ahmadiyah. Juga ini memberikan kesan kepada para negarawan berkenaan dengan negarawan yang menyukai keadilan tentunya. Jadi di setiap tempat di dunia ini dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah yang menyampaikan ajaran yang benar, yang hakiki, yang disebarkan di dunia ini pengkhidmatan jemaat ini, orang-orang mulai menyukai dan mereka menzahirkan betapa indahnya ajaran ini. Ada sebuah desa di Benin, Banzogo, tengah dilakukan pembukaan masjid di sana. Datang tamu dari Menteri Transportasi ke desa itu. Beliau mengatakan, Jemaat Ahmadiyah bagi kami bukanlah jemaat yang baru, dan tidak tersembunyi bagi kami bagaimana pengkhidmatan mereka terhadap manusiawi. Dan kami pemerintah menyelidiki, meneliti, dan tugas kami untuk menyelidiki sampai ke kedalaman. Dan Jemaat Ahmadiyah di Benin ini, dan upaya-upaya perdamaian dan keselamatan yang telah diupayakan oleh Jemaat Ahmadiyah, di Benin ini mereka menempati posisi pertama. Saya sampaikan pesan keselamatan kepada Jemaat Ahmadiyah. Dan rasa cinta itulah yang menarik saya untuk datang ke sini. Dari GC, kami siap datang untuk bagi tuan-tuan. Karena moto tuan-tuan adalah kecintaan untuk semua orang. Dan tidak kebencian bagi orang lain. Sehingga kami terpaksa untuk bergabung dengan tuan-tuan. Bagaimana peran media? Satu sisi sangat banyak, sehingga anak-anak atau orang dewasa juga mereka semakin takut dengan Islam, melihat gambaran Islam pada umumnya. Bagaimana orang-orang, anak-anak yang non-muslim dibunuh, diperlakukan tidak baik, sehingga mereka ketakutan. Di satu sisi, dengan perantaraan Jemaat Ahmadiyah, bagaimana dampak buruk tadi bisa dihapuskan oleh Jemaat Ahmadiyah. Ada satu riwayat yang ingin saya sampaikan, kejadian. Di Kababir, ada masjid kita, ada jemaat kita di sana. Mubalignya menulis kepada saya, ada beberapa hari yang lalu, ada seorang guru Yahudi membawa murid-muridnya untuk memperkenalkan Jemaat Ahmadiyah kepada murid-muridnya. Guru tadi mengetahui bahasa Arab dan tertulis di dalam masjidnya di atasnya, man dakhalahu kana aminan, artinya siapa yang memasuki masjid ini akan mendapatkan kedamaian. Lalu guru tadi menerjemahkan kalimat tersebut kepada anak-anak murid. Jadi artinya siapa yang masuk ke masjid ini akan mendapatkan kedamaian, katanya. Lalu guru tadi mengatakan kalimat ini dibaca oleh seluruh umat muslim di dunia ini, tapi kalian harus tahu
bahwa gambaran perlakuan dari kalimat ini hanya akan bisa kalian dapatkan dalam diri orang Ahmadiyah. Masuk ke Masjid Ahmadiyah akan mendapatkan keamanan. Tidak ke masjid-masjid lain, kata si guru itu. Di Burkina Faso ada satu daerah, kawasan berbahasa Perancis. Di sana ada tempat Kalembago yang tengah dibangun masjid kita. Pada saat pembukaan masjid ada seorang yang mengatakan, saya sudah mengenal Jemaat Ahmadiyah semenjak 10 tahun yang lalu. Tapi sejak saat itu saya menganggap Ahmadiyah sama dengan Islam yang pada umumnya. Karena itu saya tidak beat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Tapi pada hari ini, setelah melihat Masjid Jemaat Ahmadiyah, saya menjadi tahu bahwa saya dulu meremehkan Jemaat Ahmadiyah, menganggap sama dengan Islam yang lainnya. Padahal jemaat inilah yang tengah menghormati Islam secara hakiki dan membuat masjid di daerah, di kampung saya. Saya menjadi saksi bahwa jemaat ini pasti benar. Moyonami di Benin ada satu tempat di mana diduduki oleh umat yang musyrik. Ada mubalik kita datang ke sana untuk bertabligh, memperkenalkan Jemaat Ahmadiyah. Lalu beliau mengatakan, jika tuan-tuan ingin bertanya, silakan sampaikan. Ada seorang tua mengatakan, berkenaan dengan Islam, saya memiliki pemikiran yang buruk. Kata si orang tua itu, saya beranggapan bahwa Boko Haram yang di Nigeria saat ini, mereka merupakan garis keras di Nigeria, Boko Haram. Kami setelah melihat tuan-tuan, kami beranggapan bahwa Boko Haram telah masuk ke negeri kami, katanya, ke daerah kami. Tapi setelah saya mendengar ceramah tuan, keraguan saya tadi menjadi hilang. Sehingga saya mengatakan saya adalah orang pertama yang masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah ini, ke dalam Islam. Lalu setelah itu, 40 orang beat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah di kampung itu. Itu merupakan, sehingga berdiri jemaat baru di kawasan musyrik tadi yang dulunya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan lama ketika ada orang yang meninggal diperlakukan seperti ini, seperti itu. Sehingga dibuat biaya yang begitu besar jika tidak mau dikuburkan sebelum ada biaya sekian lakh, sekian ratus ribu, sekian juta. Tapi alhamdulillah semenjak Jemaat Ahmadiyah ada, orang tua tadi mengatakan ketika saya mati tadi, tolong lakukan sesuai dengan tata cara Islam. Dan bagaimana kebiasaan lama mereka tinggalkan untuk memperlakukan orang yang meninggal tadi. Suatu ketika beliau mengatakan kepada mu'alim kita, bahwa setelah menjadi Ahmadi, di dalam tubuh saya dimasuki ruh yang baru. Dimanapun saya berada, ruh saya membangunkan hati saya, mengingatkan saya bahwa sudah waktunya sholat, katanya, sholatlah kamu. Jadi kedisiplinan bagaimana timbul di dalam diri mereka. Lalu saya berdiri untuk salat. Sehingga ruh saya mendapatkan ketentraman dengan itu. Jadi di antara kita pun, mereka yang lalai untuk salat, ingatlah bahwa orang-orang yang jemaat mubayin baru, mereka memiliki keinginan yang begitu dalam untuk salat. Beliau merasakan perubahan suci di dalam dirinya. Pada masa ini, ajaran Islam yang hakiki, seperti yang saya katakan, bisa sampai dengan perantaraan Jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Sering saya jelaskan di dalam laporan-laporan bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan pesan Hadrat Masih Maud alaihi salam kepada dunia ini. Dan bagaimana kesan-kesan orang. Saya akan sampaikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan iman. Di Gini Gunakri ada suatu daerah kota Farana di negeri ini. Jauhnya 500 km dari ibu kota.
Di sana ketika orang-orang jemaat kita tabligh pergi ke daerah itu, maka di sana ada saudara Ahmadi kita, Abu Bakar Sahib namanya. Beliau membuat satu acara untuk diadakan pertabligan. Mubalik itu mengatakan bahwa kami telah menyampaikan pesan jemaat Ahmadiyah kepada kampung itu. Ketika berlangsung program tabligh itu, datanglah seorang maulwi ke kampung itu untuk mengganggu. Tidak lama si maulwi tadi terus mendengarkan ceramah orang-orang Ahmadi, tapi lalu dia mengatakan, kalian tidak diizinkan tabligh di sini, katanya, mengatakan kepada orang-orang jemaat. Lalu, kalau tidak akan saya tutup acara ini. Lalu berdirilah seorang pemuda dari kampung itu dan mengatakan kepada si maulwi itu, nasihat yang aku dapatkan pada hari ini dari orang-orang Ahmadiyah tidak pernah kamu sampaikan selama ini kepada kami. Jadi, inilah hal yang merupakan kalam Hadrat Masih Maud alaihissalam yang memberikan kesan kepada, telah menyentuh hati kita. Jadi inilah cara-cara untuk menyampaikan ajaran Islam yang hakiki, yang bisa meleburkan hati kita, dan dengannya kita mendapatkan kedamaian. Sampai saat ini kalian, jadi para maulwi ini, hanya menyesatkan kami semata-mata, katanya. Kamu pergilah dari tempat ini. Diusir oleh si pemuda itu, maulwi tadi. Setelah itu 15 orang di kampung itu baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Lalu riwayat kejadian dari daerah Gunakeri, yakni jauhnya 200 km dari ibu kota, ada suatu kampung. Ketika orang-orang Ahmadi pergi ke sana, ada seorang yang mengatakan, sebelum tuan-tuan telah datang orang-orang jemaat ke sini untuk bertabligh, tapi bagaimana? Oh, ada orang Gair sebelumnya. Orang ulama Gair datang ke kampung ini, tapi bagaimana mereka justru sebelum ini memperlihatkan akhlak buruk kepada kami. Lalu orang-orang kampung itu mengatakan kepada orang Ahmadiyah, jika kalian datang ke sini untuk memperlihatkan perilaku yang sama seperti orang-orang itu, para ulama Gair tadi, maka lebih baik kalian pergi dari sini, katanya. Tapi ada seorang tua yang mengatakan kepada orang itu, menasihatkan bahwa orang-orang Ahmadi ini nampak beda kepada saya, katanya. Lalu dijelaskanlah oleh mubalik kita apa tujuan kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam ke dunia ini. Dan dijelaskan juga bahwa Hadrat Rasulullah SAW telah menubuatkan kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman dan inilah masanya untuk zahirnya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Lalu orang-orang di kampung itu terkesan dengan ceramah kita. Ketika penduduk kampung tadi mengantarkan untuk pulang, untuk melanjutkan program tabligh itu, katanya. Lalu, alhamdulillah dalam waktu seminggu, katanya, tidak hanya kampung itu yang baiat, bahkan 4 kampung lainnya yang di sekitar itu ikut baiat juga. Dan rabtah terus berjalan di kawasan itu. Dan setelah terus-menerus mengatakan kepada kami bahwa orang-orang tengah gelisah untuk masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah ini. Dan mereka siap untuk baiat masuk. Merugilah para ulama umat Islam dan para pemuka-pemuka, para tokoh-tokoh. Seperti yang saya katakan tadi, setelah mereka melihat para maulwi tadi, mereka justru malah kecewa. Karena itulah gair muslim, orang-orang non-muslim menjadi berani untuk mencemarkan nama baik Islam. Karena mereka, orang maulwi tadi memperlihatkan akhlak yang buruk. Dan umat Islam yang memiliki perangai buruk, sehingga dan jemaat Ahmadiyah justru dalam hal ini mengembalikan akhlak buruk tadi kepada Islam yang hakiki. Saya akan sampaikan beberapa riwayat. Di Afrika dibuat satu pameran buku, Quran Karim. Ada 2 orang Muslim datang dari Benin. Ketika dikenalkan Ahmadiyah kepada 2 orang itu, bahwa Imam Mahdi telah datang, dan dialah menjadi Imam Mahdi pada zaman ini. Lalu dia mengatakan bahwa
Hadrat Rasulullah SAW kan khataman nabiyyin. Apakah akan datang lagi Nabi setelah Rasulullah SAW? Lalu dalam bahasa Perancis, dia diberikan buku kitab Sadakat Kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam dan dijelaskan berkenaan dengan kondisi Islam di akhir zaman dan disampaikan juga hadis-hadisnya oleh Ahmadi kita. Dan disampaikan juga mengenai kedatangan Masih yang kedua kali. Lalu berkenaan dengan Ahmadiyah atau hakiki Islam disampaikan juga kepada dua orang itu. yakni Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah dirusak nama baiknya oleh umat Islam pada umumnya. Apa itu Islam? Sebetulnya kecintaan, kedamaian, keselamatan. Lalu dua orang pemuda tadi mengatakan secara akidah memang kami Muslim katanya. Tapi karena kami melihat terorisme umat Islam, sebagian umat Islam, sehingga kami menjadi umat Kristen sebetulnya. Kami baiat masuk ke dalam Kristen. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Jemaat Ahmadiyah ini, sebetulnya Islam itu beda seperti yang dipersembahkan oleh para garis keras itu. Saya bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami akan baiat masuk ke dalam Islam. Jadi umat non-Muslim pun setelah melihat ajaran Islam yang hakiki, mereka pun menjadi berubah pikirannya. Ada seorang Japanese, orang Jepang, datang ke pameran buku kita. Saya tidak mengetahui banyak berkenaan dengan Islam, tapi ketika dikenalkan kepadanya Jemaat Ahmadiyah dan diperlihatkan ayat Al-Quran kepada orang itu, dia tidak hanya mengucapkan terima kasih, dia mengatakan ajaran Islam ini begitu layaknya untuk disampaikan kepada dunia untuk menjauhkan keraguan-raguan. Jika Tuhan mengizinkan, maka saya akan menyebarkan pesan kedamaian ini kepada dunia. Lalu sesuai perkataan beliau tadi, dia dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore dengan suara keras, dia terus mengumumkan bahwa Islam merupakan agama yang penuh kedamaian. Dia mengumumkan. Dan dia terus membagikan pamflet-pamflet Jemaat Ahmadiyah kepada orang lain. Begitu juga di India, di Karnataka, ada daerah namanya Gatak, di pasang pameran buku. Dia mengatakan, saya sering melihat bookstall buku, tapi pesan kedamaian dan ajaran Islam yang hakiki, saya tidak pernah melihat orang yang menyampaikan mengenai kedamaian Islam, sehingga orang non-Muslim tadi begitu tertarik, sehingga dia membeli banyak buku kita. Luxembourg ada suatu kota, pada ketika dipamerkan buku-buku oleh Jemaat Ahmadiyah, ada seorang pejabat datang ke tempat kita, lalu ketua jemaat memperkenalkan jemaat kepada orang itu, lalu memberikan hadiah buku kepada pejabat tersebut. Lalu dia mengatakan bahwa komunitas Tuhan telah bekerja dengan baik. Tuhan hendaknya menyampaikan ajaran Islam yang hakiki ini kepada dunia segera mungkin. Saya akan sampaikan non-Muslim kejadian yang Bilal Sahib, seorang Muslim, beliau sudah sangat pesimis melihat kondisi umat Islam pada umumnya. Lalu suatu ketika beliau pergi ke pasar untuk melihat hadiah untuk anaknya. Lalu dia berdiri di pameran buku jemaat. Lalu beliau pertama kali melihat Quran Karim Jemaat Ahmadiyah. Lalu bertanya kepada khudam kita di bookstall itu, lalu membeli buku dan membawa pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian ketika dirabtahi di tablighi orang itu, dia mengatakan bahwa saya terkesan dengan ajaran Jemaat Ahmadiyah ini. Jadi ketika saya mendengarkan, saya mengatakan kepada teman-teman saya bahwa saya mempunyai literatur Jemaat Ahmadiyah, maka teman saya justru malah marah katanya. Istri saya orang Marakis, istri saya pun menjadi marah melihat saya punya buku literatur jemaat.
sehingga tidak mungkin untuk menjelaskan mengenai Ahmadiyah di rumah saya. Sehingga saya memutuskan, saya akan diam-diam menyelidiki jemaat Ahmadiyah ini katanya. Sebagaimana Allah Ta'ala mempertemukan saya untuk kedua kalinya dengan khudam yang berjumpa dengan saya di pameran buku itu. Lalu dia mengundang saya untuk hadir pada jalsa Salana Holland. Lalu saya ikut hadir 2 hari di jalsa itu. Lalu saya melihat pada YouTube dalam bahasa Belanda, melihat ceramah-ceramah dalam bahasa Belanda, saya mendapatkan manfaat yang banyak. Sehingga istri saya pun setelah melihat video itu menjadi berubah pikiran mengenai jemaat. Jadi bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan kebenaran jemaat dan saya mendapatkan karunia untuk beat masuk dalam jemaat. Dan saya secara rohani, saya merasakan peningkatan rohani. Kegelisahan yang dulu menyelimuti saya itu menjadi hilang. Bagaimana berkenaan dengan ajaran Quran Karim di Kanada, Ahmadi kita menulis, seorang da'i, kami mendirikan bookstall. Ada seorang suami istri orang barat, orang Kanada, datang kepada kami melihat Quran Karim. Mereka bertanya kepada kita, apa keistimewaan buku ini katanya. Lalu Ahmadi ini menjelaskan sepintas mengenai itu. Lalu si suaminya mulai membeli Quran Karim, tapi suaminya adalah Kristen Ortodok. Bibinya marah. Jangan membeli Quran Karim katanya. Tidak perlu. Tapi si suami mengatakan, katakanlah keistimewaan Quran Karim kepada istri saya katanya, supaya dia berubah pikiran. Dia mengatakan gitu kepada si hudam kita. Lalu Ahmadi kita mengatakan kepada istrinya tadi, di dalam Quran Karim katanya ada surah Maryam, yang di dalamnya dijelaskan berkenaan dengan Hadrat Isa dan Hadrat Maryam, yang begitu indah, yang tafsirnya tidak akan Anda temukan di dalam Bible maupun Injil. Silahkan buka. Lalu istrinya mulai membaca tafsir surat Maryam itu. Dia mengatakan, memang ini sangat menarik sekali katanya. Saya melihat di dalam surat kabar, saya melihat di dalam TV bahwa dalam Quran banyak kebencian katanya. Tapi setelah saya membaca Quran, tafsir Quran ini, justru di dalam Quran banyak sekali kecintaan yang diajarkan. Lalu dia membeli Quran Karim itu. Lalu beberapa hari kemudian datang ke bookstall kita, mengucapkan terima kasih, mengatakan, saya telah membaca Quran Karim, dan di dalam media, kebencian yang disebarkan oleh media, jika justru mereka membaca Quran Karim, maka kesalahpahaman berkenaan dengan Quran Karim maupun Islam akan hilang. Lalu saya katakan katanya kepada teman-teman saya untuk membaca Quran Karim. Di Benin, pada saat bookstall, ada seorang guru datang dan dia membaca bagaimana kecintaan jemaat Ahmadiyah pada Islam. Lalu dia mengatakan, berikanlah saya literatur supaya saya bisa mutalaah dan supaya kedamaian bisa tercipta. Dan untuk menciptakan kedamaian ini, apa yang diperlukan oleh masyarakat, sebetulnya literatur jemaat Ahmadiyah lah yang diperlukan. Sehingga guru tadi membawa literatur jemaat dan diberikannya kepada murid-muridnya. Sehingga guru-gurunya, muridnya mengatakan, kami sudah mendapatkan literatur jemaat dari guru kami katanya. Jadi, ada satu fitrat dalam umat muslim setelah melihat pengaturan jemaat Ahmadiyah. Dan ini menjadi sarana untuk mendapatkan hidayah bagi orang itu. Di Mubalik Burkina Faso mengatakan, ada daerah bernama Silabobo. Beliau datang ke daerah itu untuk tablik. Dan orang-orang menyambut dengan baik. Semua laki-laki perempuan berkumpul untuk mendengarkan tabligh Ahmadi tersebut. Sampai jam 2 malam ada acara soal jawab. Sampai pada akhirnya saya mengatakan katanya bahwa jemaat kami berada di bawah satu tangan. Dan juga ada nizam candah kami yang merupakan global, internasional. Di dalam jemaat ini ada Baitul Mal yang berada di bawah khalifah.
dan canda itu dikumpulkan di Baitul Mal dan itu dibelanjakan untuk keperluan Islam. Setelah sholat subuh, ada seorang gair, Zakaria Sahib, datang kepada saya. Beliau mengatakan, saya melihat mimpi beberapa hari yang lalu, saya memberikan canda katanya, dan ada suara, berikanlah canda itu kepada grup Islami yang memiliki Baitul Mal katanya. Lalu sudah sejak lama justru saya mencari grup-grup Islami itu yang dimaksud tadi, tapi ketika Murabbi Mubalik tadi menyampaikan berkenaan dengan canda tadi malam, saya mendapatkan tabir mimpi saya sebetulnya. Dan beliau langsung membayar 10.000 franc saat itu, lalu Jemaat Ahmadiyah langsung memberikan kwitansinya, notanya kepada orang itu, dan mereka pun melihat bahwa oh luar biasa di dalam Jemaat Ahmadiyah ini ada kwitansinya juga untuk canda ini. Dengan karunia Allah Ta'ala di kampung itu 282 orang beat di kampung itu, dan mereka mulai membayar canda dengan dawam. Dari Guatemala, Amerika Selatan. Di sana ketika pembagian fly, dilakukan tabligh dengan seorang pemuda, dia pun beat masuk dalam jemaat. Sebelum itu, dia sudah beat masuk ke dalam Islam. Saya tidak mendapatkan ketentraman di masjid-masjid orang gair katanya. Orang-orang saling membenci satu sama lain. Ketika saya tidur, saya melihat mimpi ada seorang suci yang memiliki wajah yang indah. Dan ada jalan yang di dalamnya ada, di atasnya ada bara-bara. Lalu orang suci tadi mengatakan, mengisyaratkan kepada saya, pergilah di belakang saya katanya. Berjalan di belakang saya. Lalu dengan lewatnya orang suci tadi, bara-bara api itu menjadi bersih dan hilang. Di dalam mimpi itu saya mulai memahami bahwa ajaran ini ingatlah sampai besok. Lalu keesokan harinya tuan-tuan datang kepada kami untuk menablighi kami. Lalu kami merasa bahwa memang inilah sebetulnya Islam yang sebenarnya. Dan saya mencari informasi di website internet. Diperlihatkan wajah Masih Maud alaihi salam di dalam mimpi, sehingga dia mengatakan, oh inilah wajah orang suci itu yang dipertemukan kepada saya di dalam mimpi itu. Lalu Allah Ta'ala semakin menguatkan keimanan orang itu. Amir Sahib Prancis mengatakan, ada seorang mubayin baru, Kamal Sahib mengatakan, setelah bertahun-tahun saya sebagai Muslim, dan saya mendapatkan tafsir Quran Karim dari para ulama, tapi saya merasakan tidak tentram. Saya melalui dua kehidupan. Di satu sisi saya memiliki keimanan, tapi di sisi lain otak saya menolak segala sesuatu dan tidak mempercayai dalil-dalil. Sehingga ada suatu kondisi yang aneh pada diri saya, yang melanda diri saya. Tapi dalam kondisi kegelapan tadi, ada suatu cahaya yang membawa saya kepada, menjauhkan saya dari kegelapan tadi. Suatu ketika saya dengan kakak ipar saya berdiskusi mengenai masalah keagamaan. Beliau menyampaikan berkenaan dengan Jemaat Ahmadiyah. Dan dia mengatakan kepada saya untuk membaca tafsir Hadz Khalifatul Masih Tsani. Setelah membaca tafsir Quran, saya menjadi heran. Begitu bagusnya tafsir ini, kenapa tidak ditulis oleh orang lain sejak 1400 tahun yang lalu? Lalu setelah itu, kakak ipar saya menjelaskan, memperlihatkan MTA dan memperlihatkan link-link internet, dan saya membaca buku-buku Masih Maud alaihi salam dan melihat program-program MTA, dan saya melihat acara-acara yang menyampaikan dalil-dalil dan orang-orang yang mukhlis di dalamnya. Saya merasakan sehingga di dalam tangan saya terdapat khazanah, dan ruh saya mendapatkan kemerdekaan, sehingga seluruh keraguan saya menjadi hilang, dan saya mengenal Islam yang hakiki. Lalu saya beat. Di berbagai belahan dunia ini, ketika kepada mereka sampai pesan Jemaat Ahmadiyah yang merupakan pesan kedamaian, wujud-wujud yang memiliki fitrat yang baik, mereka menerimanya. Seperti yang di Amerika Selatan juga, bagaimana di Perancis, bagaimana Mubalik Inca di sana menulis,
sebagai dampak dari pembagian leaflet, ada 91 orang yang beat masuk dalam jemaat. Di antaranya ada seorang pendeta yang selama 33 tahun beliau sebagai pendeta dan sebagai guru. Domingo Sahib. Anak-anak yang lulus dari Jamiah Kanada dikirim ke sana untuk 1 bulan di Guatemala dan membagikan 100.000 leaflet di sana, dan mereka pergi ke berbagai wilayah. Mereka pun mendapatkan folder, dan ada orang datang ke mission house kita dan dialog dengan missionary in charge selama 2-3 jam, mendapatkan informasi dan sangat terkesan sekali. Dan dia membawa 200-300 leaflet. Dia mengatakan saya akan bagikan di daerah saya, katanya. Lalu tidak lama, beberapa hari kemudian, dia membawa perwakilan orang-orang kembali lagi. Lalu tinggal selama 10 hari di rumah misi kita, dan berkenaan dengan perbandingan Islam, masalah Trinitas, berkenaan keindahan ajaran Islam, dan dijelaskan berkenaan dengan Ahmadiyah juga. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau beat bersama dengan istri beliau, dan ketika kembali ke daerah beliau, beliau mulai bertablig, menabligkan jemaat Ahmadiyah di wilayahnya. Beliau membuat acara tablig di wilayahnya. Ketika saya sampai di sana, dibuatlah satu pertemuan, lalu diundanglah kampung-kampung terdekat, lalu dijelaskan berkenaan dengan Islam yang hakiki. Disampaikanlah tabligh Ahmadiyah di sana. Ahmadiyah Guatemala, mereka menyampaikan kesan-kesan bagaimana mereka beat. Lalu sebelum selesai acara itu, lalu para hadirin di sana berjumlah, mereka mengikrarkan untuk siap beat. Jumlahnya adalah 89 orang siap beat pada masa itu. Ada seorang yang menulis kepada saya dari Eropa, Switzerland. Jadi, yang tuan-tuan kerjakan, saya sangat indah sekali. Ini sama seperti halnya musim bunga. Ya, dan pasti akan terjadi musim bunga. Ini adalah kesan seorang Ghair Ahmadi. Lalu seorang Switzerland, leaflet yang dimasukkan ke dalam letterbox saya sangat menyukai topiknya, temanya. Saya katakan Mubarakbad, dan saya memiliki hasrat supaya ada di antara orang Islam ini yang menyampaikan pesan seperti ini. Dan tuan-tuan telah menggenapi keinginan saya ini. Lalu balik Switzerland mengatakan, Jakub Sahib, beliau sangat mengenal penghormatan jemaat, dan beliau sangat mengenal jemaat. Moto jemaat, Love for all, hatred for none. Dan 1 minggu pada 2015, leaflet yang berisi informasi tadi, beliau menjelaskan berkenaan jemaat Ahmadiyah di dalamnya, bahwa jemaat Ahmadiyah memiliki 2 prinsip dasar, yakni love for all, hatred for none, dan yang kedua adalah dalam agama tidak ada paksaan. Jemaat Ahmadiyah, beliau mengatakan, jika ada yang berjalan pada 2 prinsip tadi, maka akan mendapatkan kedamaian. Dengan karunia Allah Ta'ala, di sana ada Allah Ta'ala menegakkan orang-orang dengan sendirinya. Bagaimana ajaran Islam, bagaimana mereka mengucapkan rasa syukur atas ajaran Islam ini. Di Mubalik Kongo menulis bahwa setelah mendengar program radio kita, ada seorang pendeta mengatakan bahwa
saya sangat terkesan dengan cara-cara tabligh Tuan. Saya telah memutuskan bahwa saya ingin masuk ke dalam Islam. Dan sebelumnya saya ingin memasukkan anak-anak saya ke dalam Islam. Lalu anak beliau baiat dan masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Bandono, Kongo, Mubalik di sana menulis, di Radio Bandono FM, direkturnya mengatakan berkenaan program radio jemaat, radio kita pendeta bertablik, tapi cara tablik jemaat Ahmad ini sangat berbeda. Di dalam tablik tuan-tuan tidak ada menyerang orang lain dan memberikan ajaran untuk bagaimana cara menjadi wujud yang bermanfaat bagi masyarakat. Di Nigeria ada umat muslim yang mengatakan jemaat Tuhan memiliki keindahan yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa khalifah Tuhan bagi Islam. Lalu dari Benin ada mubalik kita menulis pada saat pembukaan masjid ada King of Doso juga hadir di sana. Beliau mengatakan, saya akan katakan kepada semua orang, jadilah kalian sebagai Ahmadi. Ahmadilah yang merupakan orang-orang yang baik, yang benar. Dan dalam bahasa setempat, beliau menyampaikan syair itu, yang artinya adalah, jika ada tanaman yang tidak mendapatkan air, maka dia akan layu. Tapi Allah Ta'ala, tanaman Allah Ta'ala tidak memerlukan air. Dan rumah saya dekat dengan masjid. Kenapa saya harus pergi ke gereja padahal masjid dekat dengan rumah saya? Kenapa saya harus pergi ke gereja? Jadi tanaman ini yang merupakan tanaman Islam, tanaman yang ditanam oleh Allah Ta'ala. Dan pada zaman ini sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW untuk pengairannya Allah Ta'ala telah mengutus Hazrat Masih Maud alaihissalam dan sampai kiamat akan mendapatkan limpahan karunia dari Hazrat Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala akan menyediakan terus airnya dan air yang dibutuhkan Allah Ta'ala akan menyediakannya sesuai dengan janjinya dan sampai kapanpun Allah Ta'ala akan senantiasa dan insya Allah Ta'ala tanaman ini akan senantiasa hijau, subur untuk menjalankan dunia ini sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala. Saya telah menyampaikan beberapa peristiwa, ribuan peristiwa yang justru menganugerahkan kekokohan iman kepada kita. Bagaimana Allah Ta'ala membuka dada orang-orang dan membuat orang-orang non-muslim yang non-jemaat ini menyampaikan tabligh ini. Ada orang Afrika Utara, Selatan. Tapi setiap orang memiliki kesamaan. Karena taklim yang global itu hanya satu, yakni Islam. Setiap orang yang menyukai keadilan, apakah secara seketika segera dia menerima Islam ataupun tidak, tapi dia akan terpaksa untuk mengatakan bahwa Islamlah yang memberikan jaminan untuk keamanan dunia. Bukanlah para tokoh-tokoh pimpinan Islam yang egois, yang tidak menyukai keadilan. Sedemikian rupa orang-orang yang memiliki kekuatan menyampaikan hal yang salah berkenaan Islam, tapi Allah Ta'ala yang akan menyampaikan sarana kedamaian ini. Jika tidak hari ini, di masa yang akan datang, dunia akan terpaksa mengakui bahwa Islamlah yang merupakan jaminan keamanan dan kedamaian. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita menjadi bagian dari kesuksesan ini, dan menjadi orang-orang menyaksikan karunia Allah Ta'ala ini berlipat-lipat, dan menjadi orang yang mengamalkan ajaran Islam ini secara hakiki. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر